Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta versus PSS Sleman yang berakhir untuk kemenangan Persija Jakarta dengan skor tipis 1-0. Dengan hasil akhir ini berarti Persija Jakarta tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir mereka dan untuk sementara ini berada di peringkat nomor 7, artinya mendekat ke zona 4 besar. Sedangkan bagi PSS Sleman dengan kekalahan dari Persija Jakarta artinya dalam 7 pertandingan partai tandang mereka, PSS Sleman gagal meraih kemenangan, bahkan 6 diantaranya berakhir dengan kekalahan. Oleh karena itu untuk sementara ini PSS Sleman mendekat ke zona papan bawah dan berada di peringkat nomor 12. Tentu ini adalah kemenangan yang sangat berharga bagi Persija Jakarta ya teman-teman. Karena di 3 pertandingan sebelumnya, sebelum Persija lawan PSS Sleman, Persija tidak mampu meraih kemenangan. Padahal sudah bisa meraih keunggulan. Dan di pertandingan semalam, para pemain Persija bersusah payah untuk bisa mencetak gol. Dan gol juga tercipta dari titik putih. Memang banyak yang memperdebatkan keputusan dari wasit asal Jepang yang memberikan penalti kepada Persija. Tapi kalau menurut hemat saya teman-teman, Persija layak mendapat penalti karena memang ada tarikan dari center back PSS Sleman Thales kepada Simic sepersekian detik sebelum Simic menerima bola di dalam kotak penalti. Jadi ketika ada tarikan yang mengganggu Simic untuk bisa menerima umpan atau menerima bola yang disodorkan kepada Simic, ya jelas itu adalah pelanggaran. Dan kita juga bisa melihat secara keseluruhan, wasit asal Jepang ini jika saya tidak salah namanya Futoshi Nakamura, memimpin pertandingan dengan baik, bahkan diakui oleh Thomas Doll. Dan Thomas Doll pun mengatakan, dia mengakui kepemimpinan dari wasit yang tegas bukan karena wasit asal Jepang ini memberikan penalti, enggak. Tapi dia sangat tegas dalam mengambil keputusan dan bisa menjelaskan kepada para pemain tentang keputusan yang diambil. Maka itu para pemain juga tidak protes. Jadi disinilah kita melihat peran dari wasit memang sangat penting di pertandingan-pertandingan Liga 1. Bahkan ketika ada pemain dari Persija yang baru pertama kali melakukan pelanggaran, dengan sengaja langsung dia memberikan kartu kuning. Nah, memang harus seperti itulah wasit. Jadi jangan dibiarkan terus-menerus pelanggaran demi pelanggaran, sama juga kepada para pemain dari PSS Sleman. Dan memang dari jalannya pertandingan Persija mendominasi total jalannya pertandingan kan teman-teman. Tapi ya permainannya masih seperti itu. Ya pokoknya mendominasi jalannya pertandingan, ya berlari sana-sini, tapi sulit sekali untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya dari open play. Maka itu gol dari Persija juga dari penalti, karena mereka gak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya dari open play. Kalau dari catatan saya teman-teman, hanya 3 peluang yang berbahaya dari Persija dari open play. Dari Rio Matsumura di babak pertama, kemudian di babak kedua dari Rico Simanjuntak dan juga dari Marco Simic. Artinya apa? Bahwa para pemain Persija sulit untuk bisa mendapatkan ruang terbuka di area pertahanan tim lawan, yakni di area pertahanan PSS Sleman yang memang bermain dengan strategi defensif, dan itu bukan strategi yang salah dari pelatih Sleman, Risto. Karena Sleman memang dalam beberapa pertandingan sebelumnya di partai tandang mereka kan kita tahu belum bisa meraih kemenangan, jadi memang harus bermain dengan strategi defensif. Kalau saya menonton pertandingan Persija lawan Sleman ini yang saya siaran juga di Indosiar semalam, ini mirip seperti pertandingan antara Persib versus PSM. Bedanya Persib gagal mencetak gol di pertandingan tersebut, tapi PSM juga kan bermain dengan strategi bertahan, sehingga Persib juga di pertandingan tersebut hanya bisa menciptakan 3 peluang yang berbahaya dari open play. Dan PSS Sleman bukan pakai strategi parkir bis, tapi parkir pesawat, karena mereka menutup
semua sektor di atas lapangan. Maka itu para pemain Persija mau melakukan pergerakan dari sayap pun sulit, mau mengandalkan skill individu mereka dari tengah pun sulit. That's why tidak banyak umpan-umpan yang akurat yang bisa masuk ke ruang pertahanan Sleman. Tapi selain itu juga teman-teman, yang saya kaget dengan permainan Persija semalam adalah para pemain juga mengandalkan banyak long ball passing. Padahal kan kita tahu, bukan seperti itu skema permainan dari Thomas Doll. Karena skema permainan dari Thomas Doll mengandalkan umpan-umpan pendek. Ketika mengandalkan long ball passing, bagaimana caranya para pemain Persija bisa menerima umpan dan menciptakan peluang, karena mereka sulit mendapatkan ruang terbuka ya karena padatnya lini pertahanan dari Sleman, dan itu juga yang memudahkan para pemain Sleman untuk menghalau bola. Dan Sleman dengan strategi counternya juga berbahaya karena mereka juga bisa menciptakan dua peluang yang berbahaya di babak pertama dari open play dari Vizcara dan juga dari Bustos. Bustos bahkan tidak dikawal ketika dia syuting dari luar kotak penalti. Nah, seperti yang saya katakan, masalah Persija juga berada di tengah. Kadang-kadang nggak kuat pressing para pemain Persija. Jadi memang Thomas Doll menurunkan Abimanyu dari awal ya, dan juga menurunkan Gayos, artinya ada lebih banyak pemain yang kreatif. Tapi juga mereka tidak bisa memberikan kontribusi karena lagi-lagi permainan dari Persija dibangun ya ketika mereka serang adalah dari kedua sektor sayap. Karena kan kali ini Thomas Doll menurunkan trio R di depan ya. Ada Raihan, ada Rio sebagai striker palsu dan juga Rico. Tapi trio R ini nggak bisa berbuat banyak, ya kan? Memang Raihan juga ada mendapatkan satu peluang tapi nggak berbahaya karena bisa diblok. Tapi kan poinnya bagi Raihan itu adalah untuk bisa memberikan suplai bola, dan Rio tampaklah nggak pas sebagai striker palsu karena dia biasa melakukan pergerakan dari belakang, biasa melakukan pergerakan dari sayap. Nah, dari Sleman saya melihat peran dari Bustos bagus sekali. Ini pemain yang memang luar biasa ya. Itu kalau bukan karena Andri Tani itu, Sleman sudah unggul lebih dulu kan di awal babak kedua. Bagus sekali save dari Andri Tani. Sebetulnya Sleman juga nggak mau mengambil resiko untuk menyerang. Mereka tahu nanti bahaya kalau Persija main counter. Tapi recovery mereka juga cepat. Mereka bisa cepat menutup area di pertahanan mereka. Dan Thomas Doll bahkan sampai harus melakukan serangkaian pergantian pemain. Tampaknya dia juga sudah kehilangan ide apa yang harus dilakukan. Karena Sleman mulai mendapatkan irama permainan mereka. Tampak para pemain mereka tuh mulai nyaman di awal babak kedua. Hampir saja pemain mereka Ajak Riak tuh, pemain asing asal Sudan Selatan ya, berusia 23 tahun, hampir saja mencetak gol juga ketika dia mengandalkan skill individunya melewati Kudala. Jadi Kudala juga nih weak point bagi Persija. Tapi ya beberapa kali dia juga di cover oleh Hansa Muyama dan juga Firza yang bermain di center back. Tapi kan dari Sleman ini Thales dan Leo sebetulnya solid ya, terlepas dari Thales itu yang melanggar Marco Simic ya. Tapi sebetulnya mereka solid, dan Pintus tidak banyak melakukan save sih sebetulnya kan. Karena peluang dari Rio ya gak begitu berbahaya kan. Kemudian peluang dari Simic off target padahal seharusnya itu sudah gol ya. Kacau juga nih Simic, walaupun ya karena Simic juga Persija dapat penalti, tapi itu seharusnya sudah gol dong. Udah dapat umpan manja begitu, masa gagal melakukan finishing. Dan Rico mendapatkan peluang, tendangannya melenceng. Dan Rico kalau saya lihat ya permainannya mengecewakan juga sih. Beberapa kali dia mau bangun transisi tapi dia tidak bisa melewati Kim Jeffrey Kurniawan. Dan walaupun Persija mendominasi jalannya pertandingan, tapi saya melihat para pemain Persija terlalu terburu-buru, mungkin karena ada beban nih untuk mencetak gol secara cepat. Maka itu mereka cepat melepaskan umpan, mereka cepat mengambil keputusan untuk melakukan pergerakan individu ya, mengandalkan skill mereka. Tapi juga dengan begitu mereka tidak bisa membuka pertahanan dari Sleman karena semua pemain dari Sleman itu fokus dalam bertahan. Mereka maunya main counter, mengandalkan kecepatan para pemain mereka, dan ada Elvis juga tuh pemain mereka, wah berbahaya sekali tuh. Tapi Firza tampaknya nggak pas juga bermain di center back ketika Persija membutuhkan kemenangan. Karena Donitri juga agak berkutik tuh di sebelah kiri kan, dikawal habis dia tuh oleh Ansane ya, kalau nggak salah pemain dari Sleman. Sebelum Ansane itu keluar diganti oleh Bayu Setiawan ya, itu dia udah nggak bisa gerak tuh. Jadi ketika Firza maju baru tuh mulai berbahaya serangan dari Persija. Tapi ya gitu-gitu aja permainan dari Persija, monoton banget, sirkulasi bolanya di sana-sana aja. Jadi ya kalau mainnya seperti ini Persija gimana sih caranya bisa mereka menangkan secara konsisten? Ya di pertandingan semalam aja kan sampai injury time tuh. Baru kemudian ada penalti bagi Persija dan mereka mencetak gol. Seandainya gak ada penalti kan ya pertandingan ini akan berakhir dengan hasil imbang. Tapi disitulah kita lihat
kepintaran dari Simic yang memang beberapa kali bisa mencari ruang terbuka di area pertahanan Sleman ketika para pemain Persija lainnya yang sebelumnya bermain dari awal itu kan sulit mendapatkan open space. Jadi memainkan Simic juga adalah keputusan yang benar dari Thomas Doll, bukan karena Persija mendapatkan penalti karena Simic, enggak, karena ketika Simic masuk dia bisa mencari ruang. Nah, itu yang penting, dan tanpa target main tampak Persija sulit menciptakan peluang. Hanya mengandalkan Rio sebagai striker palsu berat lah kalau untuk jangka panjang ya. Jadi ya tentu ditunggu juga nanti fit kembalinya Gustavo. Tapi overall ya saya melihat semangat juang dari para pemain Persija luar biasa ya. Mereka gak give up ya. Karena dengan kondisi di mana mereka sulit menciptakan peluang, kemudian para pemain tim lawan disiplin dalam bertahan, itu gak gampang loh bagi mereka, tapi luar biasa. Perlu diberikan apresiasi kepada semangat juang dari para pemain Persija yang akhirnya di injury time mereka mendapatkan penalti dan Kudela begitu dingin menyelesaikan tugasnya ya. Kalau nggak salah ini adalah gol ketiga dari Kudela dan gol kedua dia dari penalti. Sebelumnya lawan Kediri ya. Kalau nggak salah tuh dia cetak gol dari penalti yang saya siaran juga tuh. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti pertandingan berikutnya dari Persija. Tapi jika Persija mainnya masih seperti ini, saya nggak yakin sih mereka akan bisa menang secara konsisten. Ya, dan bagi Sleman, ya sebetulnya nggak salah juga mereka bertahan. Tapi saya melihat mereka terlalu lama bertahan dan terlalu fokus dalam bertahan. Padahal kalau saja mereka lebih berani mengambil inisiatif membangun counter, mungkin mereka bisa juga lebih banyak menciptakan peluang ke arah gawang dari Andri Tani. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.